Halo guys, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai anggaran kas, anggaran piutang, dan juga anggaran komprehensif guys. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Veron Vincent Stefanus Mukoginda. Perkenalkan, nama saya Wanda Kalangi. Nama saya Maria Aquila Sigalembah. Nama saya Tessa Lonika Laluyan. Nama saya Febriana Mailani Marinka. Nama saya Sinta Lende. Nama saya Credo Kalesaran. Nama saya Melisa Waro. Nama saya Lisin Yomba. Nama saya Hesron Salepang. Yuk simak penjelasan berikut ini. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu anggaran piutang. Anggaran piutang atau receivable budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Memberikan kredit memiliki beberapa risiko, di antaranya adalah risiko tertanamnya harta dalam piutang dan risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Oleh karena itu, perlu ditentukan besarnya anggaran piutang tak tertagih dengan cara menyediakan cadangan penghapusan piutang sebagai akibat kemungkinan tidak tertagih. Dengan demikian, kerugian piutang tidak tertagih tidak dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Berikutnya, manfaat anggaran piutang. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran piutang berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas karena penagihan-penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan kas. Oke guys, berikut ini adalah contoh kasus anggaran piutang. Berikut data PTX di tahun 2021, penjualan TW 1-4, 60 juta, 50 juta, 40 juta, dan 55 juta. Rata-rata penjualan TW dibayar kredit dan penjualan tunai 20%. Pembayaran piutang memiliki keterangan sebagai berikut. Dibayar 1 TW dari transaksi 80% tiap piutang. Sisanya dibayar pada TW berikut. Piutang tahun 2020 yang belum terbayar 25 juta rupiah dengan rata-rata piutang tak tertagih 5%. Diminta, susunlah anggaran piutang 2021 dengan data yang ada. Oke teman-teman, jadi berdasarkan keterangan yang ada, kita membuat tabel. Tabel terdiri dari 6 kolom yang terisi dari TW, penjualan, baik tunai, piutang tak tertagih, dan piutang neto. Dalam data yang ada telah terdapat TW dan juga penjualan. Lalu kita bisa mengisi kolom tunai dengan mengalihkan 20% dikali dengan penjualan. Jadi 60 juta dikali 20% didapatkan 12 juta. Maka kita akan mendapatkan jumlah piutang dengan mengalihkan jumlah penjualan dengan 80% ataupun mengurangi penjualan dengan tunai akan mendapatkan hasil yang sama. Untuk piutang tak tertagih, kita mengalihkan 5% dengan piutang yang ada, yaitu pada TW1 48 juta dikalikan dengan 5% akan mendapatkan 2.400.000. Dilakukan pada tabel berikutnya, pada kolom berikutnya dengan cara yang sama sampai pada TW4. Untuk piutang neto, kita dapat mendapatkannya dengan cara mengurangi piutang dengan piutang tak tertagih. Seperti pada TW pertama, 48 juta dalam kolom piutang dikurangi dengan piutang tak tertagih sebesar 2.400.000 akan mendapatkan piutang neto sebesar 45.600.000. Lakukan cara ini untuk TW2, TW3, dan TW4. Saya akan menjelaskan bagian anggaran piutang 2021. Dalam anggaran piutang terdapat 6 kolom. Kolom pertama TW, kolom kedua piutang neto, ketiga
TW1, keempat TW2, kelima TW3, keenam TW4. Pada baris yang pertama, piutang awal 2020 dengan piutang neto sebesar 25 juta, dan di bagian TW1 100% dari 25 juta. Baru bagian TW yang pertama 45 juta, dan di bagian penerimaan piutang TW2 80% dari 45 juta, di TW3 20% dari 45 juta. Kemudian di TW2 ketiga dan keempat masih menggunakan cara yang sama dengan menggunakan 80% dan 20%. Kemudian di baris terakhir jumlah di bagian piutang neto sebesar 180.800.000, di bagian TW1 25 juta, bagian TW2 36.480.000 rupiah, di bagian TW ketiga 39.520.000 rupiah, kemudian di bagian TW keempat 31.920.000 rupiah. Selanjutnya, anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu. Cara penyusunan anggaran kas. Selanjutnya adalah cara penyusunan dari penganggaran kas, di mana dalam proses penyusunan ini tentu diperlukan beberapa tahap sehingga anggaran tersebut bisa tersusun dengan baik. Dalam artian bisa tersusun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Maka dari itu tahap-tahap tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Berikut cara penyusunan anggaran kas melalui beberapa tahap. Yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus keluar. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Yang keenam, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Selanjutnya, metode anggaran kas. 1. Metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada dua bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. 2. Metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Keuntungannya dianggap setara dengan kas, meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. 3. Metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka pertimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga, jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka pertimbangannya adalah overdraft, yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Contoh soal dan pembahasan. Data di bawah ini adalah data anggaran tahun 2021. Sumber penerimaan kas terdiri dari penjualan tunai dan kredit. Penjualan setiap TW. Pada kolom TW, TW1 penjualan 7 juta, tunai 2.300.000, pembayaran piutang 3 juta, penjualan aktiva tetap 2.500.000. TW2 penjualan 6 juta, tunai 2.100.000, pembayaran piutang 4.700.000,
TW3 penjualan 8 juta, tunai 2.200.000, pembayaran piutang 3.900.000. TW4 penjualan 10 juta, tunai 2.500.000, pembayaran piutang 5.800.000. Jumlah penjualan 31 juta, jumlah tunai 9.100.000, jumlah pembayaran piutang 17.400.000, jumlah penjualan akibat tetap 2.500.000. Pengeluaran kas terdiri dari biaya operasional sebesar 75% dari penjualan. Pembelian aktiva TW1 5 juta. Tabel penerimaan kas. Pada kolom keterangan, penjualan TW1 2.300.000, TW2 2.100.000, TW3 2.200.000, TW4 2.500.000. Penerimaan piutang TW1 3 juta, TW2 4.700.000, TW3 3.900.000, TW4 5.800.000. Penjualan akibat tetap TW1 2.500.000. Jumlah TW1 7.800.000, jumlah TW2 6.800.000, jumlah TW3 6.100.000, jumlah TW4 8.300.000. Selanjutnya tabel pengeluaran kas. Untuk biaya operasional pada TW1, TW2, TW3, dan TW4 diambil dari 75% kali dengan hasil penjualan. Selanjutnya pembelian aktiva pada TW1 sesuai dengan keterangan soal yaitu 5 juta, sehingga jumlah TW1 10.250.000, TW2 4.500.000, TW3 6 juta, TW4 7.500.000. Selanjutnya tabel anggaran kas. Untuk TW1 penerimaan kas sesuai dengan tabel sebelumnya yaitu 7.800.000 dikurang dengan pengeluaran kas 10.250.000 sehingga saldo akhir TW1 yaitu sebesar minus 2.450.000. Pada TW2 penerimaan kas 6.800.000 dikurangkan dengan pengeluaran kas yaitu 4.500.000 menghasilkan saldo akhir pada TW2 yaitu sebesar 2.300.000. Dan saldo akhir pada TW2 dijadikan saldo awal pada TW3 yaitu 2.300.000 ditambah dengan penerimaan kas sebesar 6.100.000 ditambahkan menjadi 8.400.000 dikurangkan dengan pengeluaran kas 6 juta sehingga saldo akhir pada TW3 yaitu 2.400.000. Saldo akhir pada TW3 dijadikan saldo awal pada TW4 sehingga TW4 saldo awal yaitu 2.400.000 ditambahkan dengan penerimaan kas 8.300.000 memiliki hasil 10.700.000 dikurangkan dengan pengeluaran kas 7.500.000 dan memiliki saldo akhir pada TW4 yaitu sebesar 3.200.000. Di dalam soal jika tidak ada kebijakan kas maka jawaban berakhir di sini. Berikut anggaran komprehensif. Komprehensif berarti menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam penyusunan anggaran, perusahaan menggunakan dua cara. Yang pertama, sebagian demi sebagian atau partial. Yang kedua, secara keseluruhan atau komprehensif. Anggaran komprehensif yaitu penyusunan rencana perusahaan atau bisnis budget secara keseluruhan atau suatu rangkaian dari anggaran perusahaan yang disusun secara lengkap. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan menyusun anggaran. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan. Yang kedua, tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap, sehingga disusun anggaran yang perlu. Tujuan menyusun anggaran komprehensif adalah membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen. Pedoman umum penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama, mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas daripada perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek.
Berikutnya adalah contoh kasus dari anggaran komprehensif. PT YEP merupakan perusahaan handicraft yang memproduksi gerabal. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007 dan berkembang dengan pesat. Produk yang diproduksi terdiri dari 3 jenis barang, yaitu Gucci, Fast, dan Pot. Sebagai berikut adalah contoh untuk mendapatkan anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan. Yang pertama, anggaran penjualan. Kedua, anggaran produksi. Ketiga, anggaran bahan mentah. Keempat, anggaran pembelian. Kelima, anggaran tenaga kerja. Keenam, anggaran biaya pabrik. Ketujuh, anggaran persediaan. Kedelapan, anggaran biaya-biaya operasi. Kesembilan, anggaran pengeluaran modal. Kesepuluh, anggaran pokok penjualan. Dan terakhir adalah anggaran laporan laba rugi. Demikian hasil dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.